Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Joni Nura di lokasi Posko Lapangan Berdikari di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Joni, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana? Baik, selamat malam Gede. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di pengungsian di Lapangan Berdikari, Kota Nagekeo. Saat ini para pengungsi sedang tidur karena sudah tengah malam, sudah pukul 11, sehingga para pengungsi sudah mulai istirahat untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden yang rencananya besok siang akan tiba di Kabupaten Nagekeo untuk melihat secara langsung para korban gempa bumi yang berada di pengungsian Kabupaten Nagekeo sendiri. Joni, bagaimana kesiapan dari aparat ataupun pihak berwenang untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden besok? Baik, dapat saya sampaikan Gede bahwa sore tadi Pas Pampres dan sejumlah aparat sudah melakukan sterilisasi di lokasi Lapangan Berdikari Nagekeo sendiri, di mana lokasi ini akan menjadi tempat Pak Presiden akan menyapa para pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi yang berada di kamp pengungsian ini sendiri. Ya, lalu saat ini jika Anda gambarkan bagaimana cuaca di tempat Anda melaporkan, cukup dinginkah atau masih dalam tahap yang masih bisa ditolerir buat pengungsi? Baik, memang pada malam hari ini memang situasi di Lapangan Berdikari Nagekeo sendiri terasa sangat dingin, di mana saat saya melaporkan ini juga kita merasa bahwa cuacanya cukup
dingin, dan para pengungsi pun kita melihat pada saat mereka tidur mereka menggunakan selimut. Namun ironisnya sejumlah para pengungsi yang berada di kamp pengungsian ini belum mendapatkan alat tidur seperti kasur dan selimut, karena sebagian anak-anak dan ibu hamil pun masih terpaksa harus tidur beralaskan tikar di kamp pengungsian ini sendiri. Para pengungsi berharap agar besok kedatangannya Bapak Presiden bisa membantu mereka dan memberikan kebutuhan yang mereka minta kepada Bapak Presiden. Baik, Joni Nura melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali, Joni. Mirsa, pesawat militer diduga milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Otoritas bandara masih melakukan pemeriksaan terkait penyebab pasti pesawat tergelincir. Sebuah pesawat jenis Kasa tergelincir di kawasan landasan pacu runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah di landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Petugas bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Sejumlah personel dan kendaraan pemadam terlihat berada di sekitar pesawat. Belum diketahui penyebab pasti pesawat tergelincir. Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal. Untuk sementara, penerbangan dialihkan menggunakan landasan pacu timur barat atau runway 1331. Pihak bandara juga belum memastikan status pesawat Kasa, namun informasi yang beredar menyebut pesawat diduga milik TNI Angkatan Laut. Memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Penanganan insiden masih berlangsung. Informasi terkait penyebab kejadian dan kondisi pesawat akan menunggu hasil penanganan serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sehari sebelumnya pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin diduga mengalami overrun atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti, kemudian meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar, pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Sejumlah petugas pun berjibaku memadamkan api. Selamat gitu karena insiden ini mengagetkan warga di sekitar Bandara Sultan Hasanuddin. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara, selatan, atau runway 03 dan 21. Belum diketahui penyebab pasti insiden ini. Benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial.
Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilunya berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Sudah kita baca, bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gencar menggelar sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran, Denny Indrayana disebut ingin menjegal Gibran menuju pemilu 2029 dan merusak langkah politik Joko Widodo. Dengan tegas, dirinya menolak. Ia mengaku hanya ingin menegaskan konstitusi yang dirusak. Sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran yang digagas Denny Indrayana terus bergulir. Memasuki hari ke-15, uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Sebagai dalang di balik sayembara, Denny disebut membawa kepentingan politik. Salah satunya ingin menjegal langkah Gibran menuju Pilpres 2029, termasuk merusak eksistensi Joko Widodo. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran. Tudingan Ade Armando ditangkis Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan bersumpah tidak ada kepentingan politik apapun yang ia bawa selain ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, ada risiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak ini dong. adalah Saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, baik. Sebelumnya pertanyakan pendidikan SMA Wapres Gibran, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat sayembara. Ia mengajak masyarakat mencari keberadaan ijazah SMA mantan wali kota Solo itu. Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia. Anak sulung Jokowi itu menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA di Singapura dan Australia. Namun hingga kini publik pertanyakan di mana ijazah SMA-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut KPU sengaja mengubah aturan tentang syarat ijazah SMA demi memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres. Aturan yang sebelumnya tidak pernah ada. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi, tidak ada aturan KPU yang dilanggar Gibran.
Berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sebelum putusan MK 90, ini banyak yang tidak tahu, Prof. Jimli pun kaget. Seminggu sebelumnya, kalau putusan MK 90 itu ada di tanggal 16 Oktober, seminggu sebelumnya, 9 Oktober, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pemilihan presiden wakil presiden yang kalau putusan 90 itu saya sebut menggibran. Karena syarat umurnya tiba-tiba disesuaikan dengan pernah menjadi kepala daerah, sedang menjadi kepala daerah. Maka ini pun pasal 18 ayat 3 peraturan KPU ini berbunyi syarat pendidikan jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA karena sekolah di luar negeri dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan, cukup menunjukkan lulusan pendidikan tinggi. Ini menggibran lagi. Tidak ada aturan ini di pilpres-pilpres sebelumnya. Kalau ini diketahui sedari awal, pasangan calon pada saat sengketa pilpres nomor 1 Anies Mohaimin akan menyoal, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan nih. Pasangan calon nomor 3 Ganjar Mahfud akan menyoal. Kenapa kemarin tidak ada yang menyoal? Ini dilapis peraturan KPU. Tidak ada bisa. rekayasa Jadi di dalam sikap KPU untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Bahwa kalau ada dokumen hasil belajar dari luar negeri, maka diakui dalam hukum di Indonesia, dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh siapa yang menandatangani adalah Satuan Pendidikan. Dan Mas Gibran ada. Dan itulah dibuktikan oleh Gibran. Dan Mas Gibran ada pendidikan luar negeri ya, tahun 2000. Tahun 2019. Dilegalisir oleh Satuan Pendidikan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, perubahan desil yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan keluarga sangat dirasakan salah satu warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga Timbul kini ditetapkan sebagai desil 9, padahal pekerjaannya adalah tukang becak. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Saya sendiri tidak tahu Pak, tapi kan kemarin itu kan anak saya tuh pengen kuliah gitu, katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan BIP, bisa ada beasiswa, tapi ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan, dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Maka dari itu dengan apa yang lagi viral di media sosial mengenai desil tersebut, kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini, untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Menanggapi ramainya keluhan kesalahan input data desil, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan akan mendampingi proses input data desil oleh BPS. Masyarakat diimbau untuk melaporkan ke kelurahan apabila ditemukan kejanggalan hasil survei.
Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan akan mendampingi proses perbaikan input data desil yang dikeluarkan BPS jika ditemukan ketidaksesuaian dengan realitas di lapangan. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait hasil survei kriteria ekonomi yang dinilai kurang tepat. Kepala Bapperida Pemprov DIY Danang Setiadi menyatakan kesalahan persepsi diantaranya disebabkan oleh minimnya informasi mengenai standar pendataan hingga perubahan iklim ekonomi rumah tangga yang diakibatkan putus kerja. Pendataan desil oleh BPS bersifat terbuka dan dinamis sehingga data dapat terus diperbarui menyesuaikan kondisi ekonomi real warga. Masyarakat jangan khawatir bahwa data desil ini kan data yang sifatnya sangat dinamis, jadi tidak harga mati gitu. Jadi masih sangat dimungkinkan ada perubahan-perubahan sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Masyarakat pun diimbau untuk segera melaporkan ke pihak kelurahan setempat jika menemukan kejanggalan pada status desil penerima bantuan maupun program pemerintah. Sementara Pemprov DIY berkomitmen untuk terus mengawal pembaharuan data hingga sesuai dengan fakta ekonomi masyarakat di lapangan. Dari Yogyakarta, Gard Antakona, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik menjelaskan perubahan posisi desil tidak ditentukan naik atau turunnya pendapatan keluarga. Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa desil merupakan gambaran posisi relatif suatu keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga. Badan Pusat Statistik menjelaskan arti indikator desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DETSEN yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil merupakan pemeringkatan keluarga berdasar tingkat kesejahteraan relatif. Pemeringkatan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 yang menunjukkan posisi relatif paling rendah hingga desil 10 yang paling tinggi. Meski demikian, angka desil bukan berarti menggambarkan besaran penghasilan atau kondisi ekonomi sebuah keluarga secara mutlak. Bagi masyarakat yang ingin mempengaruhi data kependudukan dapat menggunakan sejumlah layanan resmi. Amalia pun mengatakan pemutakhiran data dilakukan untuk menjaga agar DETSEN semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Sebelumnya, ramai di media sosial warga yang terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10, padahal warga itu merasa kondisi ekonominya pas-pasan. Warga bingung dan mempertanyakan bagaimana cara pemerintah menentukan desil seseorang. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim tarif parkir mobil Rp60.000 bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, dia menyebut bahwa kini pemerintah Provinsi Jakarta memang tengah membahas kemungkinan penyesuaian tarif parkir. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut dijumpai di kawasan Menteng hari Senin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui dari mana angka itu berasal. Bahkan dirinya baru mengetahui angka tersebut ketika isu kenaikan tarif parkir menjadi viral. Sementara itu, Pramono menyebut Pemprov Jakarta memang tengah membahas kemungkinan penyesuaian tarif parkir. Namun hingga saat ini belum ada keputusan mengenai besaran tarif parkir yang baru. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini merupakan penyesuaian harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. PT Pertamina resmi menurunkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi di bulan Agustus 2026. 3 jenis BBM non-subsidi tersebut berjenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green.
Untuk harga Pertamax turun menjadi Rp15.950, turun dari harga sebelumnya di harga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo turun Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter. Dan Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Penyesuaian harga tersebut tidak terpengaruh untuk harga BBM non-subsidi lainnya, jenis Pertamina Dex dan Dexlite. PT Pertamina tidak menurunkan harga dan tetap dihargai Rp21.150 per liter untuk Pertamina Dex dan Dexlite, Rp19.700 per liter. Penyesuaian harga tersebut disambut baik oleh sejumlah pengendara yang menggunakan BBM non-subsidi. Ya lumayan sih, nggak ngurangin harga kocek, jadi lebih irit juga uangnya, jadi nggak jadi makan banyak lah. Bagus ya, alhamdulillah agak turun, nggak terlalu kayak awal-awal pas naik itu kan sampai hampir 17.000 ya. Nah sekarang udah 15.000 sekian kan, ya agak murah lah. Ya lumayan sih, terima kasih juga. Tapi kalau bisa ya diturunin lagi lah BBM-nya harganya. Iya. Penurunan harga BBM non-subsidi ini merupakan arahan pemerintah atas pertimbangan menurut penyesuaian harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Pertamina juga menjamin untuk BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman iNews melaporkan.